nilai orang tengah ini terlalu besar. Jadi tidak adil buat masyarakat desa, tidak adil juga buat masyarakat kota. Jadi ketika saya bilang 1 miliar per desa ini untung, hitungannya begini. Kalau dari 300 triliun itu kita pangkas 30%-nya udah 90 triliun. Dari efisiensi jalur distribusi yang kita bisa ciptakan. Yang kedua, Prof, begini Prof. Subsidi pupuk itu 43 triliun, Prof. Harga pupuk dari pabrik itu 2.300. Dipotong, ditambah ongkos angkut 300-400 tergantung jarak. Sekitar 2.700 atau 2.600. Sekarang di pasar harga pupuk bersubsidi itu 4.800. Deltanya terlalu besar. Dan itu sangat merugikan buat masyarakat, rakyat atau petani pupuk bersubsidi. Dari pupuk aja kita udah hitung berapa potensi yang bisa kita selamatkan, kita buat ringkas sehingga masyarakat bisa menerima manfaat dari subsidi. Belum subsidi LPG yang nilainya juga hampir 100 triliun. Di mana ternyata petani atau masyarakat membeli dengan harga yang besar, bukan harga subsidi. Jadi selama ini ide Kopdes Merah Putih ini begini, Prof. Ini ide Presiden untuk membuat barang-barang yang disubsidi oleh negara ini efektif, efisien sampai ke masyarakat. Jangan sampai negara udah mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk subsidi, ternyata tidak dinikmati oleh masyarakat. Pupuk masih dibeli dengan mahal, LPG dibeli dengan harga market, padahal negara sudah subsidi. Nah, dalam filosofinya adalah barang bersubsidi itu sebenarnya sudah menjadi barang publik. Karena sudah ada intervensi negara untuk mensubsidi komoditas tersebut. Nah, karena itu penyalur atau distributornya barang publik itu adalah harus lembaga milik publik yang bernama koperasi, Prof. Nah, kalau ditanya, ini koperasi monopoli, dalam undang-undang kita cuma 2 lembaga yang boleh monopoli. Yang pertama BUMN, yang kedua koperasi. Koperasi dibenarkan untuk BUMN. Minggu lalu saya bertemu dengan KPPU, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, karena ini koperasi adalah lembaga ekonomi yang sesuai dengan ideologi negara, maka dia boleh monopoli. Kenapa boleh monopoli? Karena koperasi milik orang banyak, bukan milik 1-2 orang. Sampai sekarang undang-undang kita masih memperbolehkan koperasi melakukan monopoli. Nomornya? Undang-Undang 5 tahun 99. Pasal 50, Prof. Itu gini pimpinan. Dalam Undang-Undang 5 itu, kalau koperasi itu dia jual kepada non anggota, itu nggak boleh, Pak. Itu nggak boleh, itu melanggar. Dan terjadi banyak kan yang bukan anggota, karena banyak yang tidak bisa. Ya, artinya dia banyak juga koperasi yang sebetulnya dia bukan anggota gitu, jualnya dia luas, itu nggak boleh, ya kan? Apalagi kalau dia besar itu di situ. Itu Undang-Undang Nomor 599, ya. Yang pertama adalah pengukurannya, Pak. Ada nggak Bapak? Itu efektif. Bapak kan datang ke satu provinsi, kumpulin Pak Desa, menurut cerita nih. Wah, orang datang begitu banyak. Ngerti juga kagak, Pak. Yang dia tanya ini uangnya mana? Itu aja, Pak. Yang dia tanya uangnya itu mana? Nah, ini orang ngerti nggak? Komprehen nggak? Ini loh. Nah, mana pengukuran Bapak? Ini kan Bapak hanya gegap gempita. Wow, begini 50.000 naiknya per detik nih. Kayak ini follower nih naiknya. Kayak bola ini apa yang follower banyak sekali. Setiap detik banyak. Naik 1.100. Efektif nggak nih barang? Orang gak ngerti, Pak, apa yang Bapak jelaskan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, Bapak nggak punya bisnis model. Kenapa saya katakan bisnis model? Saya nggak pernah ngelihat. Bapak tahu yang namanya bisnis model? Kayak salah satunya Chan Kim Blue Ocean. Bapak tahu nggak? Nggak ada Pak bisnis model. Tadi Bapak menjelaskan, tapi bisnis modelnya nggak ada. Key resources-nya mana? Customer segmentnya mana? Streamline income-nya mana? Semua nggak ada penjabarannya, Pak. Itu yang saya minta, Pak. Ini kan banyak orang pintar nih. Ya kan? Ya.
Iya. Nah itulah di media kan juga nggak ada Pak. Itu kan 3 SKS Pak. Ya. Ini kalau gini sorry ya Pak, kalau Bapak masuk ini KMP semua bisnisnya homogen, tidak ada diferensiasi, yang terjadi red ocean Pak, ya kan? Maka ini harus dijelaskan kepada kami, gitu. Itu Pak Menteri, terima kasih pimpinan. Kali dialog dengan Prof. Darmadi ini karena lebih bisa menjawab banyak pertanyaan. Ini yang dikatakan Pak Asep tadi soal modeling. Ini kan tadi pembentukan, baru fase pembentukan. Kelembagaannya dulu. Bahwa sudah ada antusiasme dalam, misalnya soal kelembagaan ini kita jaga dulu apa nih? Minimal ada musyawarah desa khusus. Saya nggak mau forum mekanisme pembentukan Kopdes ini cuman omon-omon 10 orang jadi, enggak. Harus ada musyawarah desa khusus, oke? Yang kedua, dalam aturan kita, Pak Mufti ini juga menjawab pertanyaan Pak Mufti, itu kita udah jelasin, kepala desa, ex officio, ketua pengawas. Dan dalam pengurus koperasi yang jumlahnya 5 orang, tidak boleh ada hubungan semendah. Jadi istri, anak, nggak boleh jadi pengurus. Jadi nanti kalau ada dia, pasti akan kita batalkan. Gitu. Ini belum ada uang yang terlibat. Pak Menteri menyambung itu, apa dasar prinsip Menteri Koperasi menyatakan bahwa ketua pengawas ex officio. Begini. Sementara menurut saya sebagai pemikir dan koperasi itu melanggar daripada prinsip-prinsip demokrasi koperasi. So, pengawas, pengurus dipilih oleh anggota. Koperasi itu prinsipnya dari dan oleh anggota. Anggota adalah pemilik dan pengguna jasa daripada koperasi. Itu. Apa prinsipnya, Pak? Karena gini, pimpinan, saya nyampung sedikit Pak. Karena itu hasil pimpinan, izin sekalian dijawab Pak. Saya minta nanti dalam RUU Bapak itu mencabut draft RUU yang akan disahkan nanti dan akan dibahas panja 1. Kepala pengawas mengganti kerugian. Itu ada di draft undang-undang. Itu saya nanti Bapak perjuangkan itu nggak boleh Pak. Kenapa kalau setiap kerugian itu dibebankan pada kepala pengawas? Berarti kepala desanya yang bertanggung jawab. Ada Pak. Ada Pak. Ya. Saya sudah baca Pak, mengganti kerugian Pak. Makanya Bapak nanti pelajari Pak, saya sudah baca Pak. Kita udah baca ya Pak Mufti. Kita udah baca Pak. Ikut bertanggung jawab. Terusnya pimpinan. Kiri. Mana? Saya pikir perlu dilanjutkan pertanyaan oleh teman-teman ini. Ya, saya kira Pak Menteri sudah cukup ya untuk nanti kalau masih ada yang kurang Pak Menteri jawab tertulis saja pada Pak Prof. Darmadi ya. Baik. Interupsi pimpinan. Mohon maaf. Sekarang giliran Ibu yang bicara. Oke.